Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan dan sebuah pengaplikasian untuk mencintai ilmu pengetahuan. Karena yang namanya mencintai ilmu pengetahuan itu sangatlah banyak dan beragam. Salah satunya itu kita mengasah bagaimana kita dapat menjadikan sarana malam kita di tengah pandemi COVID ini sebagai bentuk adanya pengejawantahan terhadap sebuah ilmu pengetahuan. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yakni kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu itu tanpa adanya pengamalan seperti pohon tanpa buah. Kira-kira begitu Ustaz. Ya. Jadi malam ini kita akan membahas tentang mitologi ataukah yang lebih dikenal sebagai sebuah proses manusia dalam menemukan di mana dirinya berasal. Mungkin kalau misalnya masih ada yang kesalahan atau bagaimana, mungkin bisa kita koreksi toh. Jadi bagaimana? Mitologi itu kalau seingat saya itu tentang kepercayaan tentang dewa-dewa. Oh, kepercayaan tentang dewa-dewa pada saat ini, zamannya ini kan. Kalau saya pernah dapat ini di kelas budayanya di Singkaruruka yang dari Bone. Ternyata mitologi sebenarnya tentang ini, kalau tidak salah dia sempat menyinggung sebenarnya ada pengesahan terhadap Dewa Tasewai. Dalam artian adanya penuhanan, tapi Dewa Tasewai di sini bukan berarti Allah saja, tetapi Tuhan. Tapi ya mungkin terlalu berlarut-larut kalau ini yang dibahas toh. Jadi yang pertama, kalau kita berbicara tentang mitologi, kita itu berbicara tentang adanya keyakinan manusia itu sebagai makhluk yang di dalam sebuah artikel, di dalam sebuah jurnal dikatakan bahwasanya manusia itu sebagai homo religius ataukah hewan yang dapat mempunyai kepercayaan. Jadi kita sebagai manusia itu cenderung memiliki kepercayaan, baik percaya terhadap Tuhan T besar ataupun Tuhan T kecil. Tapi ini masih belum saya terlalu paham toh. Masih dalam proses pencarian lagi bagaimana ini sebenarnya mitologinya ini Tuhan T besar dan Tuhan T kecil. Oke, lanjut. Yang pertama itu, kalau kita berbicara tentang mitologi, banyak daripada para filsuf itu yang mengatakan bahwasanya manusia itu berasal dari beragam-ragam. Ya, ada yang mengatakan manusia dari tanah, manusia dari api, dari air, dari udara, dan ada juga yang mengatakan bahwasanya semuanya itu hanyalah kepalsuan biasa, itu tidak ada. Yang adanya itu adalah manusia itu adalah orang yang hidup dengan panca indera, dan segala yang ada di dunia ini tidak akan ada kalau tidak ada panca indera. Itu yang dikatakan oleh salah satu kaum ini yang bernama kaum Sofis. Terlalu singkat penjelasannya kan tadi? Ya, jadi perluas lagi. Ya, kalau saya bukan singkat, kayaknya melompat. Karena kalau ini kan cuma terkait dewa-dewa saja, dewa-dewa dulu. Oh, terkait dengan Nanti kalau sudah manusia sudah masuk di mikrosentris toh. Bisa saya bawa ini, saya giring ini ke pembahasan tentang toh. Bisa pembahasan tentang, bisa juga sekedar cocologi atau ke penambah wawasan. Di Athena sana ada dua dewa yang dipercayai manusia. Ada Ahriman dan ada Ahura Mazda. Kira-kira pernah mungkin dapat ya? Belum gitu. Ahriman itu adalah dewa yang menjaga, menekankan juga. Ahriman itu adalah dewa yang menjaga siang ataukah dewa terang, dewa matahari. Sedangkan Ahura Mazda itu adalah dewa malam. Jadi orang-orang di sana itu dia punya pandangan tentang Ahriman dan Ahura Mazda. Pasti kalau misalnya perkataan Mazda ini teman-teman pasti sering dengar.
apalagi kalau merek mobil tuh Mazda. Ya. Ini Ahriman dan Ahura Mazda sebenarnya dua dewa yang akur pada awal penciptaan katanya. Oleh karena itu para filsuf atau orang-orang Athena pada waktu itu dia menganggap bahwasanya Ahriman adalah sosok ataukah senyawa lah dewa yang menguasai adanya pengaturan cahaya, sehingga dia dikatakan sebagai dewa malam, dewa siang, dewa terang, dewa kebaikan. Sedangkan Ahura Mazda itu dianggap sebagai dewa yang malam, yang menguasai keburukan serta menguasai segala sesuatu yang dianggap tidak baik dan tidak relevan. Oke, ini kalau kita berbicara tentang konsepnya orang Yunani kuno toh, Yunani kuno dia mengambil konsep ini. Kemudian kita kembali kepada konsepsi agama Hindu. Pernah di sini nonton filmnya Krishna toh? Iya. Filmnya Krishna itu ada 3 dewa sebenarnya. Dan ini bisa dicocologikan dengan Islam karena kita membahas tentang mitologi. Pertama itu ada dewa yang bernama Brahma. Brahma, oke, Brahma. Siapa nama nabi ke-7 di dalam Islam? Ibrahim. Boleh. Siapa nama tentara yang ingin merusak Ka'bah? Abraham. Itu Abraham. Kan ini ada ada kesamaan begitu ya. Dan ini harus ditelusuri lebih jauh lagi. Yang pertama Brahma. Yang kedua itu Wisnu. Dewa Wisnu ini adalah dewa yang menjaga adanya keseimbangan di bumi. Sehingga orang-orang mengatakan bahwasanya kalau Dewa Wisnu itu adalah dewa yang terbaik. Karena dia itu mengatur segala komponen-komponen terbaik yang ada di bumi ini. Mulai daripada alam, air, intinya semua yang berkaitan dengan alam. Karena kan kalau di dalam Islam itu, kenapa orang agamawan itu mengatakan begini? Alam ini sebenarnya kalau kita ingin ambil kepada konsep Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ini bermakna besar. Jadi apa yang selain alam itu adalah Tuhan. Kira-kira begitu. Selain alam itu adalah Tuhan. Nanti kita lanjut ke pembahasan yang lebih luas. Kemudian setelah Wisnu ada dewa yang bernama Shiva. Shiva ini adalah dewa yang dipercaya sebagai dewa penghancur, perebur, serta dewa yang mempunyai watak beringas. Jadi orang-orang lebih cenderung menganggap bahwasanya dewa ini adalah dewa yang mengatur tentang keburukan dan kerusakan di muka bumi ini. Oke. Ini sudah berapa ini yang kita sudah Ahura Mazda, Brahma, Wisnu, Shiva. Apalagi. Jadi kalau ketika ingin kita kembali kepada Islam, dari konsep awal Islam itu, pertama yang dibangun oleh Islam itu ada monumen tempat cinta Tuhan kepada nabinya, yaitu bernama Ka'bah. Di Ka'bah itu sebagai monumen yang diciptakan Tuhan sebagai landasannya bahwasanya inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakatan wa hudan lil alamin, itu Ka'bah. Kemudian ada lagi konsep yang kalau kita ingin cocokkan dengan orang-orang di India juga disembah bangunan. Saya tidak terlalu bisa sebut ini nama bangunannya asal India. Dia itu nama India tuh. Di India sana intinya dia juga dikelilingi. Jadi jangan sampai ada persamaan begitu. Di Mekah ada air suci bernama Zam-Zam, atau di Islam ada air suci bernama Zam-Zam. Di Hindu ada air suci bernama Gangga, Yamuna, dan satu lagi kalau tidak salah Wasesa. Itu semuanya air ataukah tempat-tempat suci. Jadi kalau kita kembali berbicara tentang mitologi, kita itu lebih kepada adanya penguatan keberagaman begitu. Jadi orang-orang yang paham tentang mitologi dia itu tidak rasis di dalam hidup. Apakah kita melihat orang Kristen, orang Buddha atau orang apa, jangan salah dulu, jangan sampai dia adalah saudara kita, cuma caranya menyembah beda. Jadi itu yang harus digarisbawahi terlebih dahulu. Ya. Kemudian saya suka bahas ini, kan tadi teman-teman mengatakan bahwasanya mungkin terlalu melompat kalau kita ambil pembahasan yang agak jauh. Oleh karena itu saya kembali ingin mengambil pembahasan tentang Bugis. Di Bugis ini ada semacam ponokohan terhadap dewa-dewa juga.
Cuma yang saya dapatkan itu di bukunya Prof. Matulada, yaitu ada bukunya Prof. Matulada. Mungkin setelah kita diskusi ini kita bisa nanti cari toh. Namanya itu kalau tidak salah Latoa. Di sini dibahas tentang konsepsi ini dewata. Sehingga kenapa orang Bugis itu lebih kepada peluhuran terhadap dewata, karena dia paham sebenarnya untuk melakukan pendekatan kepada dewata itu lebih jelas dibanding kepada yang lain. Sehingga orang-orang dulu itu mungkin agak sulit menerima Islam. Contoh saja di Sopeng. Contoh saja di Bone. Bahkan rajanya Bone yang bernama Latandri Rua itu diasingkan ke Bantaeng gara-gara dia tidak ingin menerima Islam. Dia itu menerima Islam dan warga Bone tidak ingin menerima Islam. Sehingga dia katakan sebagai orang Bone itu adalah orang pengecut. Karena kenapa? Dia menerima ajakan dari orang Goa. Tapi pada sisi lain ada politik yang masuk di situ, bahwasanya di sini kita tidak ingin berbicara tentang adanya perluasan wilayah, tapi ini berbicara tentang mitologi, tentang kepercayaan serta adanya penguatan kultur yang lebih jelas. Kira-kira begitu. Jadi itu mitologi toh. Kalau kita ingin bahas secara bahasa, kira-kira bukan aku tanya toh. Saya ingin bertanya. Kira-kira kalau kita berbicara tentang mitologi, ini kita berbicara tentang apa dulu? Kalau bukan waktu anak ini kan, saya ingin bertanya. Kalau kita berbicara tentang mitologi, apakah kita hanya terfokus berbicara tentang dewa-dewa? Ya, Maksudnya saya ingin minta ingin minta penjelasannya. Tahu. kan kalau kita tarik dari pengertiannya dari mitologi itu dalam mitos dan logos toh. Karena mitos itu adalah kepercayaan yang belum jelas kebenarannya. Berarti ya termasuk itu juga dewa-dewa, atau kalau kita di Bugis itu hemali-hemali begitu ya. Dewata. Ya, dewa. Mungkin itu Cina. saya. Boleh kalian masuk. Tapi Kanda, bagaimana pandangan tentang mitologi? Kalau toh ini yang saya catat itu mitologi itu kepercayaan kepada dewa-dewa sama di halnya. Ini kan maksudnya maklum anak baru kayak iya. Kuidi kan. Kalau saya kan mitologi itu yang sampai sekarang yang saya dapatkan dari itu, yang namanya mitologi kan itu zaman dulu yang berfokus kepada kepercayaan tentang dewa-dewa. Kalau maksud mitologi di situ yang namanya zaman mitologi kan di situ mitos. Nah, mitosnya di situ ya kayak dewa. Jadi zaman mitologi itu kebenarannya itu kan belum jelas. Begitu. Kebenaran yang belum jelas. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang kebenaran yang belum jelas, sebenarnya ini bisa juga direview dengan apa yang dulu materinya ke Sofyan toh, tentang kebenaran. Atau bagaimana kita masuk dulu di tentang kebenaran? Terlalu lompat Kalau kebenaran toh. Maksudnya begini, kalau kita ambil zaman mitologi kosmosentris kan itu bahas sejarah pengetahuan ji. Kalau misalkan kita ambil mitologi lalu mau dikaitkan dengan terlalu lompat-lompat ke pembahasan seperti itu. Nah, jadi cukup berputar di mitologi mungkin saya apa yang di. Ya. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang mitologi lebih secara kasuistik itu memang kita berbicara tentang kepercayaan ataukah adanya penokohan terhadap sesuatu yang dalam artian tengah-tengah. Ya. Maksudnya apakah kita sepemahaman dengan dia atau tidak. Contoh misalnya mitologi ini tidak, kalau saya pribadi saya menganggap ini sebenarnya mitologi ini kan dari katanya mitos toh, yang berarti tidak yang samar-samar dalam bahasa agamanya itu syak toh, kalau tidak salah. Nah kalau berbicara tentang ini sebenarnya tidak stagnan kepada dewa-dewa atau ke apa, tetapi juga berbicara tentang adanya urf ataukah adat kebiasaan di dunia ini. Contoh misalnya di Bugis, saya bisa melihat salah satu orang Bugis itu dia mengatakan bahwasanya
nareko labu nih asoy iko nak darah aja na mutuda ko ada ini atau misalnya nareko labu nih asoy tama nama di bola. Kalau sore itu sudah menjelang seyogyanya kamu sudah masuk di rumah atau kamu sudah bermukim di rumahmu karena aja kam mana dade mu boting mata tongeng ya ada kata makada aja kam mana dade mu runtuh ya sange muru rekusan bahasa Bugis begitu. Jangan sampai kamu tidak dapat jodoh secara garis besarnya. Kalau secara ilmiah kita juga ingin bertanya sebenarnya kira-kira apa hubungannya itu antara orang yang duduk di kursi di tangga sama orang yang tidak dapat jodoh. Kira-kira tidak logis toh. Tetapi kalau kita ingin kembali merunut kepada mitologi itu, orang dulu itu yakin bahwasanya memang ada begitu. Karena kenapa? Mungkin kalau diilmiahkan begini, orang-orang dulu itu kalau misalnya malam itu kan tidak jelas toh. Baru kan ada juga cewek yang duduk di tangga. Pasti kan laki-laki yang ingin lewat di situ kan tidak nampak ngeliat bilang ada apa yang cewek di sini. Karena kan rata-rata kebiasaan orang Bugis itu pada abad 18 serta sampai sekarang ini biasanya duduk-duduk di situ jadi tidak sama bilang angka pada nak darah ke boleh ternyata ada gadis jadi dia tidak tahu beritanya. Contoh misalnya orang Gandra, saya pernah dengar waktu saya di Lapai ini ada orang yang mengatakan bahwasanya itu orang Gandra dia itu tidak terlalu ingin suka bepergian kalau hari Minggu aswahai acila kangen atau Gandra kalau enggak dia bilang begitu. Ternyata secara saya bincang-bincang sama senior saya orang Gandra, dia mengatakan bahwasanya kenapa orang Gandra itu sangat parno dengan hari Minggu atau hari Ahad. Ternyata orang Gandra itu punya prinsip bahwasanya narikoso ahai onrono bolamu pada cengi bolamu aja mujuk ke bolana tawiri maka solang. Dalam artian orang Gandra itu lebih cenderung kepada kepercayaan bahwasanya hari Ahad itu adalah hari yang terbaik untuk semacam refreshing begitu ya, untuk bersama keluarga, bukan hanya untuk ajang pergi-pergian atau berfoya-foya. Jadi yang saya dapat begitu. Jadi ini semua menjadi bagian daripada mitologi. Sehingga kalau kita berbicara tentang mitologi ini sebenarnya banyak sekali. Ya. Untuk malam ini sampai agak banyak tentang ini mitologi. Harusnya Mitos. Karena ini berbicara daerah tentang atau sektor setiap kan beda-beda daerah. mitosnya itu. Bahkan ada yang tidak logis sebenarnya. Kalau misalnya kita potong ketupat tetapi tidak pakai pisau, kita itu akan diseruduk oleh kerbau. Itu sampai sekarang saya belum bisa membuktikan secara logis. Orang tua terdahulu saya misalnya kalau misalnya kita ngelihat semisal duduk di atas bantal, itu dia bilang letangan. Ternyata kalau kita ingin lihat secara ilmiah, sampai sekarang ini belum ada yang bukti secara ilmiah yang mengatakan bahwasanya kuman ataukah virus di dalam bantal itu dapat merusak komponen di dalam kulit ataukah dia itu dapat memberikan kita sebuah penyakit. Ternyata penyakit kulit ceritanya tuh ternyata sampai sekarang belum. Tetapi sisi lain bahwasanya begini, kenapa orang tua dulu melarang kita duduk di atas bantal? Karena kalau misalnya duduk di atas bantal kan itu rusak itu bantal. Nah, kalau rusak itu kan biaya untuk bantal itu orang dulu tuh tidak ada yang beli bantal, dia cari bantal itu, dia cari kapas. Ya itu kapas, bahkan susah orang cari kapas itu. Dia itu pungut, terkadang bukan kapas terpungut, ternyata kotoran-kotoran. Jadi dia itu menganggap bahwasanya ini adalah sebuah pengagungan begitu ya. Jadi sangatlah sekali ini kalau mitologi dibahas. Jadi kita masuk misalnya di pandangan-pandangan filsuf mengenai tentang manusia ini atau bagaimana? Saya terserah aja sama teman-teman sekalian karena itu sih pernah forum tuh sama guru mah. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang manusia, pertama dulu sebenarnya mungkin kita terlalu jauh kalau berbicara tentang manusia dan penciptaannya. Pertama dulu ini, kira-kira manusia ataukah al-insan itu sebenarnya apa sebenarnya ini manusia? Ini sebelum masuk di manusia kan ini.
yang mau dibahas di sini sejarah pengetahuan atau bagaimana? Yang pertama dulu dibahasnya tentang kan manusia. Maksudnya kita lihat dulu sebenarnya manusia dulu, karena kan dulu waktunya materinya Kak Bobo. Ya. Saya yang terakhir dapat ini. Saya belum dapat itu tentang sejarah pengetahuan atau apa kan kaji ulang tuh. Jadi ini yang mau saya review Sejarah ulang. pengetahuan ini lu asli di kamu. Nah manusia juga lu rampe. Lah kan materi. Jadi ngomong materi. Iya, lihat saya sempat tulis. Ya lu lihat lagi. Ini Dewi di. Oke. Pertama itu manusia atau kan insan. Ya. Kira-kira apa itu yang dikatakan sebagai manusia? Makhluk hidup yang berakal. Wah, dulu baik. Makhluk hidup. Hidup. Oke. Lanjut berakal. Yang lain? Masa saya Dima bicara? Masa satu? Lanjut nanti kita dengarkan juga atau Maksudnya begini, ini kan dalam artian harus ada timbal balik di dalam sebuah diskusi. Karena dalam artian kalau hanya pendiskusi yang memaparkan kan di situ cepat kita dapat falsifikasinya, kesalahannya di dalam menyampaikan. Oleh karena itu jangan sampai ada nanti semacam ada nanti dibahas bahwasanya ini beda, ini tidak jelas. Sebenarnya ilmu itu relatif, Dinda. Wes, begitu katanya Kak Bobo tuh. Ilmu itu relatif. kita tahu. Gitu. Jadi kira-kira apa itu yang disebut manusia dulu? Ah, Apa yang disebut dengan manusia? Jangan sampai kita hanya mengagung-agungkan bahwa saya adalah manusia yang merdeka, saya adalah manusia yang berakal, saya adalah manusia yang beriman, tetapi kita tidak tahu ya, sebenarnya manusia itu apa. mempunyai akal. Sudah, Ya, sudah. Kak. Dia bilang kayak guru askur. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang jawaban bahwasanya manusia adalah makhluk yang berakal, itu sebenarnya masih banyak makhluk yang diciptakan Tuhan itu yang berakal, meskipun caranya berakal ataukah proses reaktualisasinya itu agak berbeda, ataukah prosesnya di dalam menciptakan sebuah komoditi atau barang itu berbeda. Jadi kira-kira begini, sebenarnya manusia itu sama dengan hewan kalau maksudnya hanya berakal, karena hewan juga punya insting yang bekerja. Kalau diangkat lagi dengan pengertian dari berakal itu apa sebenarnya? Proses kerja otak tuh Ya, atau apa? Proses kerja otak. Tapi beda insting dengan akal. Ya coba, maksudnya kan tadi saya bilang, Ya. oh kira-kira bagaimana itu? Kan cukup membedakan gitu tuh manusia dengan hewan dan akalnya. Kalau insting itu apa yang cuman kalau pikirnya manusia itu lebih universal, kalau hewan itu statis. Saya bisa tantang di sini, bos. Bahwasanya begini, ada monyet. Ya. Monyet itu kalau kau kasihkan tongkat sama kau kasihkan pisang, dia bisa makan pisang dan memainkan tongkat. Ya. Berarti monyet itu lebih manusia dibanding manusia. Bahkan sekarang ini ada yang manusia tetapi berbentuk hewan. Apa yang berbentuk hewan? Perilakunya, caranya apa? Kira-kira dia itu sudah keluar daripada tata nilai. Begini. Ya. Sampai pembahasan itu. Atau Bahas bahas Tadi Deva Loki magur tuh. masuk ya untuk itu seperti teman-teman. Dia oke Pak kan kita tahu sih tendre sama-sama ini aja tuh si bisik ke Pak Mapi dulu. Begini kan. Kalau misalkan itu yang dijadikan apa namanya? Patokan bahwa monyet itu dapat memakan pisang sambil bermain tongkat. Kan manusia juga bisa begitu. Tapi cara berpikir manusia itu beda dengan hewan. Mungkin dari monyet itu yang ketika dia mau makan pisang, dia hanya memakan pisang dengan membuka tutup dan makan. Kalau hewan, kalau manusia, dia bisa menggunakan akalnya untuk membuat pisang goreng kah, pisang ngepek kah. Ya, Oke.
pernah baca bukunya Yuval Noah Harari, Sapiens atau Homo Deus. Dia itu di dalamnya itu membahas bahwasanya justru kalau kita ingin lebih mengukir secara jauh, hewan itu lebih bisa daripada itu. Contohnya begini, berang-berang itu dia itu maksudnya hewan yang lemah atau ke apa, dia itu dapat membuat sarangnya daripada air, daripada ranting-ranting. Kalau kita secara secara kasuistik atau secara kasusnya itu kita lihat bahwasanya memang manusia bisa menciptakan rumah gedung, tetapi dalam artian begini, kita lihat juga kapasitasnya itu hewan kan maksudnya kecil, tetapi dia juga punya akal atau daya untuk menciptakan sesuatu yang memang membuat manusia takjub. Ada dulu pada tahun 2011 atau 2012 kalau tidak salah, ada itu ditemukan di Papua. Di Papua itu ada orang yang dapat menciptakan ada semut yang menciptakan sarangnya seperti istana atau seperti gubuk-gubuknya orang-orang Papua. Itu kan membuktikan bahwasanya hewan mempunyai kemajuan dibanding manusia. Jadi pada hal yang sama, A sama dengan B, hewan sama dengan manusia, atau bagaimana? Ini dulu yang harus dibahas, karena berapa malam itu saya jujur 3 malam ini saya pikirkan. Dulu kajian sama anak dari Umi. Tadi ya itu kalau pola pikirnya hewan itu cenderung statis, maksudnya ya begitu saja Ya. Kalau manusia itu kan dia universal, maksudnya pasti seiring berjalannya waktu itu pola pikirnya dia bisa terus berkembang begitu. Sekalipun hewan itu bisa juga berkembang akalnya, pasti kalau Bukan sekarang akalnya berkembang, bukan akal yang berkembang. ya pola pikirnya, Ya. pola pikirnya berkembang. Begini saja, monyet yang lihai mungkin dalam bermain tongkat, toh, dalam mungkin ya melakukan aksi lah, kan itu kalau sekarang itu kan itu dia prosesnya dari manusia kayak topeng monyet toh. Tidak mungkin seekor monyet itu bisa selihai itu dalam melakukan aksi kalau tidak ada tuannya. Siapa tuannya? Manusia toh. Berarti manusia itu istilahnya lebih maju lah pola pikirnya daripada hewan toh. Sekalipun hewan bisa maju pola pikirnya, ya dari manusia yang membimbing toh. Begini, istilah saya toh. Bahkan dalam sebuah studi itu di Amerika, ketika ingin dicocokkan antara otak hewan dan otak manusia, kalau kita ingin lihat itu bahwasanya IQ-nya itu monyet atau kayak yang dalam artian komoditas, dalam artian dia itu maksudnya bagian kera, intinya satu spesiesnya semua itu lebih tinggi dibanding manusia. Jadi ini membuktikan bahwasanya meskipun manusia dapat unggul menciptakan sesuatu atau pola pikirnya lebih berkembang, tetapi hewan itu juga mempunyai kebebasan di dalam melakukan sebuah terobosan. Contoh semisal lihat coba, maksudnya tadi kan dibilang hewan yang dibimbing. Contohnya begini, saya pernah melihat seekor burung itu dia itu dapat berbicara tanpa adanya kontak langsung dari manusia. Coba saja dicek di YouTube, ada itu burung yang bisa berbicara, maksudnya dia bisa menirukan manusia tanpa kontak langsung daripada manusia. Jadi dalam artian kita anggap apa kira-kira itu caranya burung di dalam mengekspresikan kehidupannya. Jadi manusia sama dengan monyet, manusia sama dengan hewan. Tapi Saya suka dibantah. Tidak mungkin itu burung dapat berbicara seperti manusia kalau dia tidak pernah melihat manusia sebelumnya. Cocok Mi. Ya Jadi, begini saya sedikit. Maksudnya kan begini, kan tadi dibilang tidak mungkin itu burung dapat berbicara seperti manusia kalau dia tidak dapat melihat manusia. Maksudku saya begini, ini memang hewan kan dalam artian ceritanya dia itu tidak dibimbing. Ada misalnya yang waktunya dia berbicara dikatakan sama manusia bilang ke begini, pasti kan kira-kira kita anggap apa itu caranya dia mengekspresikan wujud daripada pendengarannya terhadap manusia. Jadi hewan itu lebih berkembang dibanding manusia. Bahkan kalau kita ingin melihat bahwasanya banyak manusia yang seperti hewan,
Kalau dikatakan hewan itu lebih berkembang, lantas kenapa sekarang hewan itu dikurung? Berarti dia tidak bebas. Dia dikurung bukan karena dia tidak berkembang. Dia dikurung itu karena dia itu mendapat intervensi lain daripada manusia. Di dalam ilmu ekonomi itu dikatakan alienasi. Berarti manusia lebih berkembang daripada hewan. Tidak berkembang. Dia coba kau lepaskan hewan, pasti dia akan membuat sebuah terobosan baru kah atau apakah. Intinya dia itu lebih berkembang daripada manusia karena saya ingin mencari rasionalisasinya ini. Coba begini, kasih saya contoh terobosan baru dari hewan. Terus terobosan baru dari hewan yang pertama kita lihat daripada sarang yang kokoh, sarang laba-laba yang kokoh. Maksudnya dia itu dapat menciptakan sarangnya dengan bagus. Atau contoh semisal hewan-hewan yang di air itu, dia itu dapat menciptakan racun dan alat melindungi dirinya alami tanpa adanya bantuan daripada manusia. Bahkan manusia sekarang ini untuk menciptakan racun saya sendiri dia meminta bantuan kepada hewan. Contohnya dia ingin menciptakan racun untuk untuk membunuh, dia ambil bisa daripada ular kobra. Itu menciptakan bahwasanya manusia yang lebih bergantung dibanding daripada hewan, bukan hewan yang bergantung kepada manusia. Kapan kita melihat hewan itu mengeluh kepada manusia? Kira-kira enggak, kan enggak rasional toh. Jadi kita berbicara tentang ini, berbicara tentang hewan lebih unggul dibanding manusia dan tidak ada perbedaan antara hewan dan manusia, Bang. Kira-kira begitu. Gimana? Hewan nih lawan. Wajib pertanyaan ini berarti pemateri beranggapan Anda sederajat begitu dengan hewan sama. Maksudnya begini, pola pikirnya. saya tahu begini. Kalau berbicara tentang itu, kita bisa mengatakan sama di sini hewan. Ya. Kecuali saya. Makro biasa nama Cina, aku bola Henry. Ini dulu saya itu waktunya dulu mengacara anak-anak di rumahnya Henry. Kita bahas ini. Dan alhamdulillah hanya 2 kata saja anak-anak langsung paham. Jadi tidak ada perbedaan hewan dan manusia. Kalaupun misalnya teman-teman mengambil anggapan bahwasanya perbedaan manusia menurut bukunya Buya Hamka di bukunya Lembaga Hidup itu berbicara tentang manusia yang lebih unggul akalnya dan dia punya budi pekerti, hewan juga punya budi pekerti kok. Contoh lihat itik itu kalau dia berjalan, padahal ini itik banyak sekali spesiesnya. Ya. Nah kita manusia hanya satu spesies. Kita hanya dikatakan sebagai Homo sapiens. Kita hanya dikatakan sebagai manusia yang berakal. Tetapi kenapa bisa hewan yang hanya satu spesies bebek, ayam-ayaman, unggas, ini lebih mandiri dibanding manusia? Kan tidak rasional. Kayak si Garupun. Kira-kira bagaimana itu? Tem kalau di pesan mana nih? Surat tem kalau nggak wala pesan mana lah. Oh iya, di Pak ada anak-anak pada. Oke, terus aku sama anak kak. Imiru ya utik kelado niro kuraku berdebasi bahwa kamamu ter. Kalau pikirnya manusia itu universal, kalau hewan itu cenderung statis. Kuko mau boleh dia kata anak lo kawan keinget ku pemateri kuko meter di bantahan. Ya, saya persilakan kepada saudara itu. Dia anak-anak kalau keren. Sudah mi capu nih anu ya. Nantilah, maksudnya kan Enggak begini, saya dialektika itu. saya masih menganalisis dulu dari pembicaraan tak bagaimana toh. Mati mau apa, Hmm. Jadi begitu, Bang. Manusia itu hanya sederajat dengan hewan. Kira-kira begitu. Karena dia hanya terpacu kepada adanya materi. Sedangkan hewan itu sudah jauh kepada materi. Dia itu sudah memahami tentang budi pekerti. Contoh, lihat kawanan apa itu kah? Kawanan apa itu yang sering diburu oleh cheetah yang di Afrika? Intinya dia semacam tison, kalau tidak salah, sapi besar tuh. Ketika sapi besar itu diburu oleh cheetah, itu teman-temannya langsung lari, itu langsung selamatkan itu temannya. Tetapi di manusia kita lihat realitas yang terjadi sekarang ini. Sudah ada manusia yang semisal dia itu sudah diborong, dihakimi, tetapi tidak ada yang membantu, jarang. Bahkan tidak lain bahwasanya kita sebagai manusia itu lebih cenderung menghakimi mereka ataukah melakukan tindakan anarkis kepada mereka. Itu adalah tindakan hewani. Jadi
kalau tindakan manusia itu sudah kepada tindakan hewani ataukah hayawan, maka buat apa kita gunggung-gungkan kita sebagai manusia? Tidak ada ini kata manusia. Manusia hanyalah mitos. Gini, kalau manusia yang bersifat seperti hewan, toh dia sebenarnya masih manusia, tapi dalam dirinya tidak ada rasa kemanusiaan. Begitu. Gitu. Wujudnya kalau dilihat di manusia, kan kalau berbicara wujud kan hewan dengan manusia itu jelas berbeda sekali toh. Oke. Nah, kalau ada manusia yang dia sifatnya seperti hewan, berarti dia masih manusia tapi Oke. tidak punya rasa kemanusiaan. Oke. Saya lagi. Jadi begini, jadi kalau misalnya ada hewan, saya balik nih. Kalau misalnya ada hewan yang dia itu mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, jadi dia itu sudah manusia. Dia hewan, tetapi dia punya rasa kemanusiaan. Begitu. Maksudnya begini, contoh misalnya ada hewan, kan dulu kita sering lihat waktu tak semisal kecil toh atau ke apa kayak itu, ketika misalnya ada ada semacam rusa yang ingin diterkam anaknya oleh singa atau apa, pasti rusa itu melindungi anaknya. Dia pokoknya sampai mati pun dia akan tetap bersama anaknya. Dan itu salah satu bentuk rasa kemanusiaan karena dia sudah peduli. Dia punya kepekaan sosial. Jadi hewan tetapi manusia, atau manusia tapi hewan. Bantu saya pusing. Sama-sama kita pusing. Coba dulu kan kedua dulu bicara. Gini, Ke kandang terus. hampir gak paham. Ini Pada udah apa? PCTC kamera dia di sini tata dia negara mana ki? Jadi kira-kira apa nih perbedaan ini sama hewan? Nggak ada. Itu ada. Kalau nggak ada berarti hewan semua gitu. Iya. Cocok misah saja manusia di sini. Nggak ada di kursi itu, nggak ada yang penting lakukan tindakan anarkis. Tidak rasional kalau kau mengatakan kita semua hewan, cuman kau manusia, sedangkan kau di sini menjelaskan bahwa manusia dan hewan itu sama. Bagaimana bisa kau menganggap dirimu sendiri manusia? Bagaimana caranya mau kata manusia kalau kita tidak tahu apa ini bilang manusia? Saya ikut tak umi. Makanya Orang kau menita sombong. aja. Deh masalah begini. Ayolah. Ini sebagai atau bukan kesombongan atau apa. Intinya sama-sama kita coba berpikir kira-kira apa perbedaannya manusia dan hewan. Karena waktunya dulu LK, GP sampai sekarang ini itu yang saya cari, itu 3 bulan saya cari tentang apa perbedaan manusia dan hewan. Jadi tidak ada tuh hewan semua. Ini gagah. Jangan marah kok dong. Dia wakil ini gagah palo kan makanya dia gigit. Kandipin jauh terjangi. Kandipin coba maksudnya bagaimana apa penjelasannya tentang hewan dan manusia. Aku orang ada nih. Tidak ada bedanya manusia dengan hewan. Sama-sama aja berpikir toh. Sama, manusia dan hewan itu sama. Dia tawangnya kalau kandas. Hah? Kira-kira apa beda anak kandas? Kira-kira apa bedanya manusia dan hewan? Kalau ada lagi yang bilang bahwasanya manusia itu punya jabatan, dia bisa jadi tuh semacam raja kah? Dia bisa menempati bagian aristokrat atau kan bagian-bagian strata yang tinggi agung. Hewan juga bisa kok. Cuma hewan tidak mau karena tidak mau nasehatin manusia. Gapai cemburu itu manusia iya. Gimana keren ini? Jangan begini, sama-sama kita pusing. Sama-sama kita cari ini perbedaannya manusia dan hewan. Karena tuh itu waktu LK dulu kan nggak dijelaskan secara apa. Kita nggak dijelaskan secara runut pembahasan tentang manusia itu. Jadi ini harus diperjelas dulu. Kira-kira apa yang membedakan manusia dan hewan sebenarnya? Apa kira-kira? Kemudian mandek mana nih di kemudian pemateri? Tahu kan? Aja mau panci sih kacau ini. Jadi sepakat hewan semua di sini toh, Ya, hewan semua. kecuali saya.
dan dimaksud Pak karena Iya. kita di sini sama. Ya sepakat nih hewan semua di sini. Kalau Anda hewan, ya sepakat hewan semua di sini. Saya tidak bisa kasih jawaban kalau begitu karena saya manusia. Terus yang membedakan kita itu apa? Oke, kalau sekali katakan yang membedakan kita itu adalah pasti Anda tahu tuh. Pasti akan Anda jawab bilang ini. Nah padahal begini. Kan begini, pemateri sendiri yang mengatakan Ya. bahwa hewan dan manusia itu sama. Terus lalu kok Anda mengatakan bahwa saya sendiri di sini manusia, kalian semua hewan, berarti argumen dari pemateri itu Saya katakan hewan karena tidak ada yang tahu rasionalkan ini. Bilang begini. Kalau kita tahu merasionalkan ini bukan mungkin hewan. Iya makanya pemateri ini tak aja mere rasional ya ro. Nah begini, maksudnya Kuni molok maleki reking jawaban rasional berarti manusia itu begitu pelek. begini. jawab dulu begini. Dulu, Coba pikir ulang dulu. Saya dulu mau bertanya balik ke pemateri toh. Semisal Ya. pemateri itu suka makan apa namanya? Matikan. Di sini nomor tadi dikenal merah. Aja dah makan. Matikan bawah aja. Channel aduh sini nomor akhir. Ya. Semisal kan pemateri itu apa namanya? Ya, kenapa materi? Bisa bersepeda toh? Hmm. Saya tidak bisa bersepeda. Ya, tapi terus. Apakah Anda bisa tetap dikatakan bahwa Anda manusia, saya bukan? Begini sebenarnya. Ya. Kira-kira sepeda itu begini nah, berbicara secara fungsional ini lagi. Karena Anda mengatakan manusia sebagai berbicara perbedaan lagi, letak perbedaannya. Anda tahu kita jangan berbicara fungsionalnya. Kita fungsinya itu bersepeda kan untuk dikendarai toh. Fungsinya bersepeda dikendarai. maksudnya begini. Itu pertanyaannya tadi ini berbicara tentang perbedaan. Ya. Begini. Ini sebenarnya kalau orang Bugis mengatakan leco-leco ada. Ya. Dalam artian bagaimana caranya ingin selalu itu sebenarnya kesusahan manusia sekarang ini. Semuanya ingin serba instan. Semuanya ingin serba cepat, serba seakan-akan semuanya harus ada padat, singkat dan jelas. Padahal itu harus didekati dengan pendekatan ilmiah. Itu kenapa begini sebenarnya? Ini bukan maksudnya Dena lo bela lekuna. Ya. Ini sebenarnya kenapa kesalahan orang-orang filsafat bagi saya? Was, langsung mereka tersinggung akan filsafat. Ya. Kenapa ini menjadi kesalahan orang-orang filsafat bagi saya? Karena kenapa ada orang yang mungkin maksudnya dia baru belajar filsafat tapi dia tidak terlalu belajar tentang sains. Ya. Itu saya jawabannya. Banyak orang yang belajar filsafat tapi dia tidak belajar sains. Nah sebenarnya tadi saya itu mengambil adalah kebenaran falsifikasi namanya. Mungkin bisa dicatat tuh. Kamu mau kerja spidol mata tanda tangan. Ibane. Dede ke tinta. Ketintangan. Ini mau. Intinya begini, ada yang dinamakan kebenaran falsifikasi. Angkat ini jolo taruh jolo itu berdiri sal paham toh. Nah. Kebenaran falsifikasi itu adalah bagaimana cara aku memutarbalikkan fakta kebenaran yang saya putarbalikkan. Nah meskipun ujung-ujungnya tetap kak ingin sama dengan kalian. Meskipun saya sendiri ini yang buat dulu teman-teman marah waktunya di rumah Henry. Banyak itu teman-teman yang hampir kena hantam, hampir kena apa gara-gara ini. Saya panas-panasi dia dengan saya buat video. Ini bilang ini semua potret hewan. Nah, sebenarnya kalau ingin diambil pelajaran ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga. Kenapa saya bilang pelajaran yang sangat berharga? Karena secara mendalam konsep perbedaan antara manusia dan hewan itu hanya satu, yaitu manusia. Taruh lo
Ya lanjut lanjut Ya, kali mereka barangkali lihat, mereka. mereka lihat. Manusia itu mempunyai cerebrum cortex. Itu jawabannya. Iso cerebrum cortex. Itu sebenarnya dalam ilmu sains itu dibahas ini cerebrum cortex itu otak. Otaknya itu punya selaput. Begini, percaya semua ki bahwasanya mati nih. Oke. Aku menyimpan ada kebang. Oke bisa. Percaya semua ki bahwasanya kampus itu besar. Kenapa kira-kira manusia? Kenapa kira-kira ikan paus tidak pintar daripada manusia? Karena satu, dia tidak punya cerebrum cortex. Cerebrum cortex itu dia itu yang melapisi otaknya manusia. Jadi sebesar apapun atau sekecil apapun otak manusia pasti dia punya cerebrum cortex. Atau ke bahasa simpelnya neocortex. Cerebral cortex atau neocortex. Itu yang membuktikan bahwasanya itu perbedaan yang sangatlah signifikan daripada manusia. Karena dengan cerebrum cortex itu manusia dapat menentukan bahwasanya yang mana yang baik dan yang buruk. Kira-kira begini, hewan itu kalau misalnya dia ingin jalan di jalan raya, contohnya asu atau anjing, dia kalau ingin jalan di jalan raya dia tinggal melintas bisa aja. Dia tidak itu melalui proses pemikiran. Dia itu tidak memikirkan bahwasanya kalau jalan di sini ada ke motor Vespa yang lepok kah, yang tabrak kah. Tidak. Ya, Kalau bisa. Kalau hewan mau menyeberang itu kalau dia lewat ada kendaraan mau lewat dia pinggir dulu. Begini sebenarnya, kita harus ketahui dulu sebenarnya tentang bagaimana kebenaran itu sih dulu. Kebenaran, contoh lah. Bila lupa kebenaran. Maksudnya di sana bila ada apa ya, anjing nih jolo ya lah tuh. Itu asue kanda. Dia itu tidak punya pertimbangan. Dalam artian kalaupun dia punya pertimbangan itu hanya sekadar insting atau ke bahasa agama bahasa ilmiahnya dia itu hanya mempunyai firasat. Tanya otak anak makan itu misalnya kau tahu lepin apa langsung masalah. Tapi firasatnya biasanya itu asure kalau misalnya saya misalnya angka asu korto tapi saya biasanya berdiri dan duduk. Kalau kau sama batu, dia pun wale betul langsung lari memang. Karena dia punya firasat. Ada kayak misalnya dia mau pikir nama katanya batu lo wite, pasti tetap kok. Kita coba cari lah sebenarnya yang rasional. Ini yang saya dapatkan, bisa saya pertanggungjawabkan tuh karena ini saya dapat dari namanya Randy Jafartin. Dia itu ketua rayonnya PMI cabang Makassar di UMI. Dia itu yang sebenarnya bahwasanya kesalahan orang-orang filsafat saat ini dia itu belajar filsafat tapi dia tidak belajar saintifik. Bahkan dia itu mempertanggungjawabkan bahwasanya manusia itu berasal daripada ikan. Karena dia memang orang dari laut. Betul. Dia pertanggungjawabkan. Dia siap menantang ahli sains di Makassar bahwasanya manusia itu berasal dari ikan. Dan dia mengatakan bahwasanya teori Darwin itu bahwasanya manusia itu adalah karena tidak sempurna salah. Dan dia mengatakan bahwasanya ketika ada manusia yang tidak bisa menyembah dengan Tuhannya, maka dia adalah produk gagal. Dalam artian maksudnya orang agama itu tidak bisa menyembah Tuhannya dengan baik, maka dia adalah orang gagal. Kira-kira begitu. Maksudnya kalau sempat misalnya ada yang lagi yang didapat, coba kekera itu yang saya dapat. Coba kira bantai kan deh. Hari kan dari bantah. Ya runa cerebral cortex Dia pahang ya eruna cerebrum cortex ero. Oke bawah nih yolo toh. Kan gini. Jangan jawab kiku. Cerebrum. Bisa cerebrum, bisa cerebral. Karena kan bahasa ilmiah banyak tuh. Ini cerebrum cortex. Kan otak itu ceritanya dilapisi. Nah, yang menjadi pelapisnya itu cerebrum cortex. Nah, kalau misalnya kita cari di hewan atau di apa, kita tidak akan pernah mendapati cerebrum cortex itu. Karena hanya manusia yang diberikan ini cerebrum cortex oleh Tuhan. Toh? Nah, di sini sebenarnya ditampung, bisa masuk imajinasi. Katanya Bang Randy Jafartin, dia sudah membuktikan secara fisika. Dan dia sudah paham lebih jelas itu bahwasanya apa yang kemudian menjadi
indeks daripada pemahamannya Yuval Noah Harari tentang manusia itu bersumber daripada ini, cerebrum cortex. Jadi kalau kita paham ini tentang sains, kita sudah paham. Berarti maksudnya kan itu imajinasi tadi itu bisa muncul. Berarti kan bersifat universal tuh, gitu. Sedangkan hewan kan tidak punya itu. Berarti kan kalau imajinasi tadi dia tidak bisa berimajinasi. Kan saya tadi bilang ini kebenaran falsifikasi orang pakai dalam artian wakate pasal ki. Wakate ada pasal ki ini asal atau padahal apa yang kukatakan itu sebenarnya benar. Bahwa saya memang hewan itu bersifat statis di dalam berpikir. Bukan berpikir, berinsting. Dia itu semacam stagnan toh. Jalan di tempat bawa cara anu. Beda dengan manusia. Manusia bisa menciptakan kapal terbang. Tapi kalau kan itu ada lagi mantahannya. Pasti manusia mengambil daripada burung dan besi sehingga jadilah kapal terbang. Kira-kira begitu. Mobilnya sih lupa ya. Jadi ini yang menjadi enunya manusia, cerebrum cortex. Siap. Jadi mungkin itu Ji. Siapa lagi materi kau kita lagi kan? Lanjut nih kan udah tuh yang dipahami. Uno nih pada ya lupa capu itu. Jadi mungkin itulah yang bisa kita teman. Jadi teman-teman YouTube jangan lupa follow, share, and subscribe. Karena kan di sini sama-sama kita belajar tuh, sempat ada kesalahan bisa dikoreksi. Kita belajar juga anak-anak Kak. Siap.